Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Arista, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila Kota Bandar Lampung. Program Studi S1 Gizi semester 2 dengan NIM 2024-0309. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Dahro, SOS MIP. Berikut jawaban dan soal secara berurutan. Soal pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila menggambarkan bahwa bangsa Indonesia dalam sejarah kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia sudah sejak lama percaya adanya Tuhan dan beragama atau tidak ateis. Jelaskan analisa saudara tentang narasi ini. Jawabannya adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sejak zaman dahulu, suku-suku bangsa memiliki sistem kepercayaan dan menyembah kekuatan yang lebih tinggi. Contohnya seperti Batak mengenal The Batak, suku Dayak mengenal Ju Bata, dan masyarakat Bali mengenal Sang Hyang Widi. Kepercayaan ini berkembang menjadi agama-agama formal seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dasar bangsa Indonesia adalah bertuhan bukan ateis, maka nilai ketuhanan bukan hanya sekedar simbol melainkan cerminan jati. Soal kedua, Bhinneka Tunggal Ika dipahami sebagai gambaran yang memiliki makna menyatukan dan mengharmonikan kehidupan yang berbeda-beda. Coba jelaskan sejarah bangsa Indonesia dari perspektif beragam suku, bahasa, adat sebelum Indonesia merdeka. Jawabannya adalah sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara terdiri dari kerajaan dan komunitas adat yang beragam. Ada Majapahit, Sriwijaya, Kutai, Ternate, Tirode, dan banyak lagi. Setiap wilayah memiliki bahasa, budaya, sistem pemerintahan, dan hukum adat tersendiri. Namun, meskipun beragam, mereka memiliki semangat persatuan yang kuat saat menghadapi ancaman luar seperti kolonialisme. Inilah dasar munculnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu bahasa. Jawa, Sunda, Batak, Bugis, hingga Papua menunjukkan kekayaan linguistik bangsa. Upacara adat, seni tari, dan sistem kekerabatan juga beragam, tetapi semuanya menjadi satu tubuh dalam wadah NKRI. Persatuan dalam keberagaman, inilah kekuatan utama bangsa Indonesia. Soal ketiga, jelaskan tentang makna demokrasi Pancasila yang kita anut sebagaimana tertera dalam konstitusi kita, khususnya Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Jawabannya adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, dalam kehidupan bernegara, rakyat memegang kedaulatan, namun dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Undang-Undang 1945, prinsip ini diterapkan melalui sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, pembentukan perwakilan rakyat, dan pembuatan undang-undang. Berbeda dari demokrasi liberal yang mengedepankan kebebasan individu secara mutlak, demokrasi Pancasila lebih mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi kepentingan bersama. Musyawarah mufakat, toleransi, dan gotong royong menjadi ruh dari demokrasi kita. Soal keempat, terangkan apa
yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Jawabannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa seluruh hukum dan peraturan di Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Semua undang-undang, peraturan pemerintahan, hingga peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kelima sila. Pancasila menjadi tolak ukur dalam pembentukan hukum yang berkeadilan, menjunjung nilai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, dan menghargai hak rakyat. Misalnya, hukum yang diskriminatif berdasarkan suku atau agama bertentangan dengan sila kedua dan ketiga. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, kita memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermoral dan keadilan sosial. Soal kelima, di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lainnya yang terkini menjadi sorotan masyarakat Indonesia, khususnya terkait nasab, suku asli, pribumi, dan suku pendatang. Sebut saja keturunan Arab Yaman yang mengklaim paling berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelaskan pendapat saudara dengan menyertakan video diklaim ulama Habib, kaum keturunan Dakawi Yaman yang mengaku turunan Zuriat Nabi, dan tanggapan dengan narasi saudara secara baik. Jawabannya adalah isu tentang nasab dan klaim keturunan Arab Yaman yang menyebut diri sebagai pihak paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian ulama atau Habib dari marga Bakawi menyatakan bahwa leluhur mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, punya andil besar dalam perjuangan kemerdekaan. Video-video mereka bisa ditemukan di YouTube atau TikTok dengan narasi yang menekankan para ulama Arab dalam sejarah keperjuangan. Sebagai warga negara yang berpikir objektif, saya menghargai kontribusi para Habib dalam sejarah, tetapi kita harus jujur bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif dari berbagai elemen bangsa seperti pribumi, Tiongkok, Arab, dan lainnya. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim peran paling besar. Bahkan tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan para pejuang lokal dari berbagai suku ikut berperan penting. Oleh karena itu, narasi sejarah harus bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kita harus menjaga persatuan, bukan memecah belah dengan isu nasab atau keturunan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.